Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu para guru khususnya di SD dan di MI. Berikut ini saya akan mempraktikkan cara melakukan analisis butir soal dengan menggunakan aplikasi Proper versi 151. Mohon maaf bagi para pengguna Proper versi di bawah 151 itu belum dapat melakukan analisis butir soal karena ada error. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin melakukan analisis butir soal dengan menggunakan Proper versi 151, silakan menghubungi via WA nomor yang tercantum di layar berikut ini. Baik, langsung saja berikutnya saya akan memperagakan bagaimana melakukan analisis butir soal dengan menggunakan Proper versi 151. Langkah pertama adalah Bapak dan Ibu klik penilaian pengetahuan. Kemudian pilih menu analisis butir soal dan daya beda. Setelah itu akan muncul menu seperti di layar ini, yaitu input hasil analisis PTS dan input hasil analisis PAS. Nah, karena kita akan menganalisis soal-soal pilihan ganda untuk akhir semester atau ujian akhir semester, maka klik input hasil analisis PAS. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu akan mendapatkan tabel berwarna biru dan tabel berwarna kuning. Tabel berwarna biru ini adalah tabel untuk kelompok atas. Kelompok atas itu adalah kelompok siswa yang paling banyak mendapatkan jumlah benar soal-soal ujian semester. Kelompok bawah adalah kelompok siswa yang paling sedikit benar. Nah, jadi ada dua kelompok, atas dan bawah. Nah, bagaimana cara kita memilih atau menetapkan nama-nama siswa yang ada di kelompok atas dan kelompok bawah? Nah, caranya pertama, Bapak dan Ibu urutkan dulu nama-nama siswa yang memperoleh nilai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Yang kedua, Bapak dan Ibu pilih 25%-nya saja kelompok atas dan 25%-nya saja untuk kelompok bawah. Contoh kasus, misalnya Bapak dan Ibu memiliki murid di kelas sebanyak 40 orang. Nah, setelah diurutkan dari yang nilainya tertinggi sampai nilai yang terendah, maka 25% dari 40 orang adalah 10. Caranya 25/100 dikali 40, itu sama dengan 10. Artinya, Bapak dan Ibu pilih 10 orang saja yang nilainya tertinggi dan 10 orang saja yang nilainya terendah. Nah, selanjutnya berikut ini saya akan contohkan saya melakukan analisis untuk salah satu tema, yaitu tema nomor 7. Nah, di sini tertera nama peserta didik. Saya beri kode A1 sampai dengan A9. Ini maknanya jumlah murid di kelas saya yang saya akan lakukan analisis butir soal. Ini sebanyak 9 orang. Kemudian soal pilihan gandanya ada sebanyak 40. Setiap soal pilihan ganda berikan skor 1. Karena soal pilihan ganda itu adalah soal bentuk objektif. Jika jawabannya benar, maka diberikan skor 1. Dan jika jawabannya salah, diberikan skor 0. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu ambil LJ atau lembar jawaban anak-anak. Nah, misalnya di sini lembar jawaban anak nomor 1 atau A1. Jawaban nomor 1 ia menjawab benar, maka diberikan skor 1. Nah, jawaban nomor 11 ia menjawab salah, maka diberikan skor 0. Jadi kesimpulannya, jika menjawab benar, maka skor 1, jika menjawab salah, maka skornya 0. Nah, setelah selesai proses menginput data 9 orang kelompok atas atau 25% untuk kelompok atas, dilanjutkan dengan menginput data 25% untuk kelompok bawah. Nah, jumlah kelompok atas dengan kelompok bawah harus sama. Jadi jika kelompok atas ada 9 orang, maka di kelompok bawah juga harus berjumlah 9 orang. Nah, kemudian setelah proses ini selesai, artinya kita sudah menuntaskan pengisian data untuk menganalisis soal itu apakah daya bedanya bagus, apakah kualifikasi soalnya termasuk soal sulit
mudah atau sedang, dan apakah soal itu perlu direvisi, diganti, atau bahkan masuk bank soal. Nah, jadi selanjutnya klik kembali, kemudian buka menu hasil analisis butir soal, daya beda, dan tingkat kesukaran dan kualifikasi soal. Klik satu kali, nanti Bapak Ibu akan dihadapkan pada pilihan menu, yaitu analisis untuk apa, apakah PTS atau PAS. Nah, kita pilih PAS karena penilaian akhir semester. Kemudian analisis tema berapa yang dikehendaki. Nah, kalau saya klik tema 5, di sini tidak ada data yang muncul karena tadi saya mengentry khusus untuk tema 7. Maka ketika saya klik tema 7, di sini akan muncul data-data untuk tema 7. Ini data untuk kelompok atas. Kemudian di bawahnya ada data untuk kelompok bawah. Tidak ada yang perlu dikerjakan di sini, langsung saja di print. Namun sebelumnya di sini di sel warna kuning ini sedikit saja yang dikerjakan, yaitu diisikan nama kota atau kabupaten, misalnya Loksmawe 19 Juni 2021. Nah, setelah itu langsung saja dicetak. Berikutnya, yang paling urgent atau yang paling penting dari aplikasi ini adalah kita klik pada tombol daya pembeda yang berwarna biru. Klik satu kali. Nah, inilah dia hasil atau lembar perhitungan daya pembeda dan tingkat kesukaran soal. Nah, tabel inilah yang paling penting untuk kita, karena tabel ini akan memberikan informasi soal mana saja yang termasuk dalam kategori baik, cukup, dan buruk, soal mana saja yang termasuk ke dalam tingkat kesukarannya mudah, sedang, atau sukar, dan soal mana saja yang perlu dilakukan pergantian, revisi, atau masuk bank soal. Nah, dari data ini kita dapatkan informasi bahwa ternyata ada 20 soal yang masuk bank soal, 12 soal perlu direvisi, dan 8 soal perlu diganti. Untuk tingkat kesukarannya ternyata soal yang dianalisis tadi tidak ada soal yang sukar. 20% soal mudah dan 20 soal sedang. Sementara untuk daya pembeda, kita dapat informasi 20 soal daya pembedanya bagus, artinya kelompok atas dengan kelompok bawah ada beda, benar dijawab oleh siswa. Kalau tidak ada beda, misalnya begini, dari 9 orang, nomor 1, 9 orang kelompok atas benar semua. Kemudian untuk nomor 1 juga, 9 orang yang berada di kelompok bawah menjawab benar juga. Itu artinya apa? Artinya tidak ada beda kelompok atas dan kelompok bawah. Artinya soal semacam ini kualifikasinya buruk. Nah, sementara data yang kita dapatkan di sini ternyata dari 40 soal ada 20 kategori baik, daya bedanya 12 yang kategori cukup, dan 8 soal yang kategorinya buruk. Nah, inilah informasi yang kita dapatkan dari analisis butir soal. Nanti saya akan terangkan lebih detail bagaimana melakukan analisis ini secara manual. Nah, untuk saat ini cukup sekian saja penjelasannya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.